Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini, kita akan membahas sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, itu sudah pernah diusulkan pada saat pembentukan negara atau pada saat negara Republik Indonesia ini merdeka, di mana di dalam usulan dari Muhammad Yamin, Balai Agung atau Mahkamah Agung itu diberi wewenang untuk membandingkan undang-undang, membandingkan antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya. Ini untuk usulan dari Muhammad Yamin, tapi ditolak oleh Dr. Supomo karena di dalam konstitusi atau undang-undang dasar itu tidak menganut trias politika, dan para ahli hukum yang berpengalaman menangani judicial review juga belum ada pada waktu itu, sehingga pada saat pembentukan undang-undang dasar ataupun pembentukan negara itu belum ada Mahkamah Konstitusi, belum ada judicial review. Kemudian dalam perkembangannya, negara Republik Indonesia yang lahir di 17 Agustus 1945 pada tahun 1950 itu berubah menjadi negara serikat. Dengan berubahnya negara serikat berarti konstitusi atau undang-undang dasarnya juga akan berubah. Nah, di tahun 50 ini undang-undang dasar itu berubah menjadi konstitusi RIS. Di dalam konstitusi RIS ini memberikan kewenangan Mahkamah Agung melakukan judicial review, tetapi hanya sebatas pada pengujian undang-undang negara bagian ya, dengan undang-undang sementara 1950. Jadi tidak ada pengujian undang-undang karena undang-undang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang dijalankan pemerintah. Ya, maksudnya undang-undang pusat tidak bisa di judicial review, yang bisa hanya undang-undang yang dibuat oleh negara bagian saja. Kemudian pada perkembangan di tahun 1966 sampai dengan 1967, di sini juga dibentuk satu panitia ad hoc 2 MPRS, di mana panitia ini merekomendasikan hak uji material undang-undang kepada Mahkamah Agung. Namun ditolak oleh pemerintah dengan alasan sebenarnya MPR lah yang berhak mengawal konstitusi. Nah, MPRS pernah melakukan peninjauan ya, terhadap produk-produk hukum di luar produk MPRS ini dengan TAP MPRS nomor 19 MPRS 1966 dan juga MPRS nomor 39 MPRS 1968. Artinya produk-produk hukum yang di luar TAP MPRS ya, itu apabila tidak sesuai oleh undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan peninjauan kembali oleh MPRS. Kemudian dalam perkembangan berikutnya di tahun 70 muncul lagi ide tentang judicial review di dalam pembentukan undang-undang kekuasaan kehakiman, namun juga tidak disetujui karena tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di tahun ini judicial review diberikan kepada Mahkamah Agung hanya sebatas pada peraturan yang di bawah undang-undang. Jadi PP sampai ke bawah undang-undang, tidak merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Di tahun 92 juga muncul lagi ya, pendapat dari Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Ali Said, mengatakan MA diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sebelum terbentuknya MK, pemenang hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar diberikan kepada MPR. Nah, ini diatur dengan MPR nomor
MPR 2000. Nah, ini bisa dikatakan judicial review karena MPR bukan lembaga, tidak bisa dikatakan judicial review yang dilakukan oleh MPR tadi. Karena apa? Karena bukan merupakan lembaga peradilan. Di tahun 2001 terjadi amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C, pasal 7B Undang Dasar 1945 diatur tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Jadi munculnya pertama kali Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu pada amandemen atau perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2001. Kemudian baru di tahun 2003 ya, MK dibentuk ya, dengan disahkannya Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-Undang 24 2003 ini di tahun 2011 terjadi perubahan yang merupakan perubahan yang pertama. Kemudian juga di tahun 2013 muncul Perpu nomor 1 tahun 2013. Ini perubahan kedua atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 2004 tahun 2003. Nah, yang namanya Perpu itu kan harus disahkan oleh DPR dalam persidangan berikutnya. Kalau disetujui berarti ditetapkan sebagai undang-undang, dan ternyata Perpu 1 2013 disetujui oleh DPR pada persidangannya, kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 4 tahun 2014. Ini sebagai penetapan Perpu nomor 1 tahun 2013. Dan di tahun 2020 berubah lagi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Nah, perubahan yang terjadi di Perpu nomor 1 maupun Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 itu diantaranya perubahan tentang adanya Dewan Kehormatan, kemudian tentang panel ahli, ya, majelis kehormatan ya, bukan dewan, tapi majelis kehormatan, kemudian ada panel ahli, kemudian ada pembaharuan tentang syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi, kemudian bagaimana uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi hakim, tata cara seleksinya, pemilihannya, dan pengajuan sebagai calon hakim konstitusi, dan itu juga ada perubahan tentang kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Ya, itulah sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sejarah panjang dari mulai masa awal kemerdekaan sampai dengan terakhir di tahun 2020 ditandai dengan adanya perubahan ketiga atas Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini tentang sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.